Bapak kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan selama seminggu yang udah boleh berlalu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun kami nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kami, meskipun kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang setia untuk menerima dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam series lanjutan ya. Minggu lalu kita udah belajar, kita masuk ke dalam satu series yang namanya adalah Pro Tip atau Professional Tip. Di minggu lalu ada yang datang, ada yang ingat kita bottom line-nya apa? Kita belajar tentang apa? Tentang wisdom ya, dan wisdom ini adalah satu topik yang sebenarnya akan kita bahas selama series ini berlangsung. Jadi pro tip ada kurang lebih 4 kalau nggak salah, kita akan banyak bahas tentang yang namanya wisdom. Nah tapi minggu ini kita akan bahas specifically lebih banyak tentang yang namanya choices. Tentang apa? Tentang choices, artinya adalah pilihan. Ya, kita akan banyak bahas tentang pilihan hari ini. Siapa yang dari bangun tadi pagi sampai sekarang udah diperhadapkan sama pilihan-pilihan? Ada? Banyak ya. Yang gak angkat tangan gimana nih? Johes pilih apa emang tadi pagi? Pilih pakai handuk atau enggak? Pilih pakai handuk apa enggak? Oke, gue bingung tadi kalau mandi nggak pakai handuk kayak gimana. Oke. Ya gue percaya semuanya sebenarnya ada diperhadapkan sama pilihan, cuma mungkin nggak sadar aja gitu ya. Nah, terus sekarang gue mau nanya sesuatu. Ada yang tahu 2 film di depan ini kelihatan nggak sih? Mohon maaf, gue nggak bisa mendapatkan gambar yang super high quality gitu ya. Nah kalau gue lihat akhir-akhirnya tuh banyak banget film-film yang ngangkat tentang prinsip multiverse gitu ya. Ada yang tahu di sebelah kiri film apa? Apa? Ready Player One. Sebelah kiri nih ada cewek botak, film apa? Doctor Strange, ya deket-deket, tapi ini adalah salah satu scene di film Avengers. Yang mana? Yang Endgame ya. Ini adalah salah satu scene di film Avengers Endgame. Kalau teman-teman ingat dan nonton, ini yang belum nonton gue spoiler aja ya. Gue gak akan tanya boleh apa enggak, gue spoiler aja pokoknya. Jadi ini ceritanya kan waktu itu si Hulk ya lagi pengen lagi muter balik. Pokoknya kayak mesin waktu dia balik, dia pengen minta time stone lah, kurang lebih kayak gitu. Terus si Ancient One ya, si cewek biksu botak ini, dia bilang, cowok ya? Cewek kan? Cewek. Oke. Gue pikir gue salah. Pokoknya dia bilang, gak boleh lah katanya. Kalau lu mengubah masa lalu katanya, nanti akan muncul, jadi dia bilang yang garis kuning itu adalah realitas kita sekarang nih, timeline-nya kita. Kalau kita ubah masa lalu, nanti akan muncul cabang tuh, yang item-item tuh. Nanti akan bikin realitas baru, katanya kayak gitu. Ya. Nah terus di film yang sebelah sini, ada yang nonton Everything, Everywhere, All at Once? Bagus gak sih? Lebih bagus dari yang kiri ya? Iya. Karena dia ngeborong 11 nominasi Oscar ya katanya tahun ini ya, 2023. Iya, katanya bagus banget. Jadi yang belum nonton akan gue spoiler juga yang ini. Nah, Everything Everywhere All at Once ini tokoh utamanya si tante-tante yang tengah itu. Namanya Evelyn ya, Tante Evelyn. Ya, bukan yang ini, berbeda. Nah, jadi ceritanya sedikit aja, Tante Evelyn ini digambarkan dia ini tinggal di Amerika gitu kan sebagai foreigners. Dia punya kayak laundromat gitulah pokoknya, tukang laundry di apartemen dia. Jadi dia tinggal di atas, bawahnya dia buka laundryan kayak gitu. Intinya hidup dia itu ya nggak susah juga, tapi yang nggak yang kaya banget gitu loh. Sebenarnya lebih digambarkan ya dia ini hidupnya susah. Ya buka laundry, hidupnya susah,
kan, dan di suatu scene dalam filmnya dijelasin, dikasih tahu bahwa ternyata waktu itu dia ini kabur sama suaminya sekarang, si Om Wayman itu yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri tengah gitu kan. Dan waktu itu bapaknya nggak setuju, si bapaknya Tante Evelyn tuh bilang, dia pokoknya nggak setuju lah, mungkin kawin lari or something gitu kan. Jadi di satu scene lagi ketika udah mulai masuk ke multiverse-nya, si Evelyn ini, Tante Evelyn ini dapat penglihatan bahwa kalau misalkan waktu itu dia dengerin kata bapaknya gitu kan, dia nggak jadi kawin lari sama suaminya si Wayman itu, maka kehidupan dia itu berubah. Dia dapat penglihatan bahwa wah, dia jadi artis terkenal, pakai gaun bagus banget, diundang nonton premier film dan lain sebagainya gitu kan. Dan masih banyak lagi tuh, kalau misalkan waktu itu dia milih ini, kehidupan dia berubah jadi tukang pizza yang jaga di jalanan itu gitu kan. Terus ada juga kalau dia milih yang lain, dia berubah kehidupannya jadi chef, dan masih banyak lagi gitu. Nah sebenarnya yang gua tangkep dari film-film kayak yang ngomongin tentang multiverse gini, mereka itu punya satu ide yang sama, yang apa ya, yang bikin entah itu sutradaranya atau scriptwriternya, mereka itu punya satu ide yang sama, bahwa mereka tahu kalau pilihan yang kita bikin, kalau pilihan yang kita ambil di masa lalu, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang. Iya enggak? Kalau tadi pagi kita pilih untuk matiin alarm handphone kita, mungkin hari ini kita nggak ada di sini sekarang. Atau mungkin kita telat, ya kan? Kalau Johes tadi milih akhirnya nggak pakai handuk, ya gue nggak tahu lah apa yang akan terjadi sekarang. Ya, jadi pilihan kita di masa lalu itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Pernah gak sih kalian mikir kayak gini, aduh coba aja kalau misalkan waktu itu gue bla bla bla, pasti sekarang gue udah gak kayak gini. Pernah? Coba aja kalau waktu itu tahun 2016 gue beli Bitcoin 100.000 aja, gak usah banyak-banyak. Sekarang kayak gue gak usah susah-susah kerja, gue udah financial independence ya kan, retire early. Aduh coba aja kalau waktu itu gue dengerin ya nasihat lo, coba aja kalau waktu itu gue putusin dia gitu kan, mungkin sekarang gue gak usah nangis-nangis 7 hari 7 malam kayak gini. Pernah? Gue yakin sekali, minimal sekali aja dalam kehidupan kita pernah punya pikiran kayak gitu. Kalau punya pikiran kayak gitu, berarti lu juga setuju bahwa setiap keputusan, setiap pilihan yang kita ambil dulu, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang. John Maxwell ya, seorang author buku leadership yang terkenal, dia juga seorang evangelis kalau gua nggak salah, dia pernah bilang, life is a matter of choices, and every choice you make makes you. Dia bilang kehidupan kita ini semuanya tentang pilihan-pilihan aja, tentang pilihan-pilihan yang kita ambil. Dan setiap pilihan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita pilih, itu akan membentuk siapa kita sekarang. Wah kalau kayak gitu, berarti gua rasa skill dalam memilih atau skill dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Bener nggak? Kalau misalkan setiap keputusan yang kita ambil itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang, maka sama halnya keputusan yang kita ambil sekarang atau pilihan yang kita pilih hari ini, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan nanti. Jadi gua rasa skill untuk memilih atau skill untuk mengambil keputusan itu sangat penting. Tapi pertanyaannya susah gak sih sebenarnya milih itu? Siapa yang bilang susah? Siapa yang bilang gampang? Gampang lah milih doang. Ini yang gak angkat tangan gimana nih? Siapa yang pilih susah? Siapa yang bilang gampang? Arya gampang. Wih, keren banget. Oke gak apa-apa. Sekarang gue mau kasih contoh. Ya. Killing, stealing, lying. Artinya tahu nggak? Tahu ya? Membunuh, mencuri, dan juga berbohong. Sekarang gue suruh kalian semua lakukan 3 hal ini. Dan kalian punya pilihan untuk mau atau enggak. Pilihannya apa? Ada yang mau? Ada yang pilih mau ya. Yang lain gimana? Kebanyakan enggak. Ya enggak? Cuma Arya doang. Ada lagi yang mau temenin Arya? Killing, stealing, lying?
Ya, kebanyakan pilih enggak. Kenapa kalian pilih enggak? Membunuh. Gue suruh kalian coba lu bunuh orang, habis itu lu curi barang-barangnya, terus lu bohong, bilang itu bukan gue. Kenapa kalian nggak mau? Kenapa? Karena dosa, karena guilty. Karena kita semua tahu hal ini jelas-jelas adalah hal yang buruk, ya enggak? Ini jelas banget hal yang salah. Ini adalah jelas hal yang tidak baik. Itu sebabnya kita gampang ambil keputusan nggak mau. But let's put it in another perspective. Sekarang gimana kalau gue bilang, what about death sentence for criminals? Itu juga membunuh loh, ya enggak? Menghilangkan nyawa seseorang. Ya kan, misalkan let's say ada orang yang predator seks ke anak kecil misalkan, kasihan, korbannya banyak. Akhirnya dijatuhi hukuman mati, ya kan? Itu gimana? Jadinya baik apa enggak? Jadi boleh enggak kita membunuh sebenarnya? Baik, boleh kan? Boleh. Iya benar. Emang ada pro ada yang kontra juga, ada yang bilang ya. Iya. Ya, ada yang bilang boleh, gue yakin juga di sini banyak yang tadinya bilang enggak mau membunuh, sekarang tiba-tiba berubah. Jadinya ya bolehlah. Atau ada juga yang tetap mungkin dengan prinsipnya, iya mau seburuk-buruk apapun dia, gak boleh lah membunuh. Ya kan? What about the story of Robin Hood? Ceritanya dia mencuri gitu kan dari orang yang kaya, yang katanya duitnya juga bukan seharusnya miliknya dia, tapi dia ambil, habis itu dia bagi-bagiin ke orang yang miskin, dia bagi-bagiin ke orang yang susah. Jadi gimana? Mencuri baik gak? Boleh gak sebenarnya mencuri? Ini mungkin sekarang ada yang mulai berubah kan, kayaknya boleh deh kalau buat bantu-bantu orang miskin oke lah. Tapi mungkin ada juga yang tetap gitu kan, yang gak bisa gitu kalau mau bantu orang pakai cara lain, jangan mencuri. What about white lies? Misalkan lu baru masuk kampus, habis itu ketemu temen lu, ya biasanya cewek gitu kan, terus pergi shopping bareng, terus dia nyobain baju, dia nanya sama lu, bagus gak baju gue? Ya kan? Dalam hati lu bilang, astaga alay banget lu norak. Tapi ini teman baru men, di kampus lu baru punya satu orang temen. Apakah lu harus berkata sejujurnya? Apakah lu harus bilang, wah bagus banget, cocok buat lu gitu kan? Jadi gimana? Bohong boleh gak sih sebenarnya? Pilihan, ini semua pilihan teman-teman. Tapi ini yang mau gue kasih lihat, hidup kita itu gak sesimpel black and white. Gak semua hal dalam kehidupan kita itu jelas-jelas benar. Gak semua hal dalam kehidupan kita itu jelas-jelas salah. Joe Andrews seorang politisi Amerika ya, kalau gue gak salah, dia bilang kayak gini, the hardest decisions atau choices in life are not between good and bad or right and wrong, but between two goods or two rights. Dia bilang yang paling susah, pilihan yang paling ribet, ya kan? Keputusan yang paling ribet dalam kehidupan kita itu bukan milih antara yang baik atau yang buruk. Karena kalau kita dikasih pilihan yang baik atau yang buruk, udah jelas kita pasti pilih yang baik. Yang susah bukan milih antara yang benar atau yang salah. Karena kalau diperhadapkan sama pilihan antara yang benar atau yang salah, udah jelas kita pasti akan berusaha untuk menghindari hal yang salah. Tapi kata dia yang susah itu milih antara dua hal atau lebih hal-hal yang baik. Kelihatannya bagus semua, kelihatannya benar semua. Yang mana yang harus kita pilih? Ya kan kayak contoh tadi, death sentence. Kalau akhirnya orang itu dihukum mati, bagus juga. Nanti ke depannya ya mungkin tidak akan ada lagi korban-korban lainnya gitu kan. Tapi kalau dia tidak dihukum mati, bagus juga. Berarti kita menjunjung hak asasi manusia. Right? Kalau kita bohong tadi, ya bagus juga. Kita menjaga perasaan teman kita. Tapi kalau kita pilih untuk berkata jujur, ya bagus juga, it's good for me gitu kan. Kita menjunjung tinggi moral kita berkata jujur. Ya kan? Jadi kebanyakan dan kabar yang kurang mengenakan adalah sebenarnya sebagian besar keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita itu jatuh di gray area tersebut teman-teman. Ya enggak? Apakah gue harus masuk jurusan hukum atau gue masuk kedokteran? Dua-duanya bagus. Kalau gue masuk hukum, bisa jadi Hotman Paris nanti kan? Wow. Kalau gue pilih kedokteran, ya bagus. Gue bisa melayani orang, gue bisa memuliakan Tuhan lewat menyembuhkan orang-orang dan lain sebagainya.
Ya kan? Dua-duanya bagus teman-teman. Apakah gue harus kuliah di luar negeri? Apakah gue harus kuliah di Indonesia aja? Dua-duanya bagus. Kalau gue di luar negeri koneksi gue mungkin lebih bertambah, ya kan? Gue punya chance, opportunity lebih luas. Tapi kalau di Indonesia bagus juga. Gue bisa dekat sama keluarga gue. Gue bisa mungkin pakai ongkos-ongkos ke luar negeri yang mahal untuk keperluan lainnya. Dua-duanya bagus. Jadi gimana? How do you make a choice when the outcome isn't obvious? Gimana cara kita pilih salah satu? Kalau pilihan-pilihan itu gak jelas, lebih bagus yang mana? Karena kelihatannya dua-duanya bagus, semuanya bagus. Nah sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini cuma cukup satu kata aja, yaitu tema dari pro tip kita ini. Ada yang tahu apa? Wisdom. Ya di minggu lalu, Venuela udah jabarin banyak definisi tentang wisdom, tapi hari ini gue pengen kita lihat coba dari satu perspektif yang berbeda gitu ya. Di sini gue ada mengutip buku, namanya The Art of the Good Life. Mungkin ada yang pernah baca, ada yang belum, kelihatan gak sih? Jadi di salah satu chapternya gitu ya, dia bilang si Rolf Dobelli penulisnya. Wisdom is an identical with the accumulation of knowledge. Hal ini sama ya seperti yang kita belajar minggu lalu, contohnya kan ada yang orang yang IQ-nya gede banget itu loh, siapa sih namanya tuh? Si William ya kalau nggak salah, dan kita lihat bahwa orang yang pinter banget itu nggak menjamin hidupnya itu bagus, ya kan? Jadi dia bilang wisdom is an identical with the accumulation of knowledge, alias orang yang pinter banget, orang yang punya pengetahuan banyak banget, itu belum tentu dia berhikmat. Terus dia bilang, wisdom is a practical ability. Itu adalah skill yang harus dipraktekkan gitu kan. It's a measure of the skill with which we navigate life. Once you've come to realize that virtually all the difficulties are easier to avoid than to solve, the following definition will be self-evident. Wisdom is apa? Prevention. Jadi di salah satu chapter dia lagi cerita kalau yang namanya hikmat itu lebih baik menghindari, pencegahan. Karena lebih mudah kita menghindari masalah daripada kita solving masalah. Tapi yang mau gue highlight adalah definisi simpelnya dia tentang wisdom. Dia bilang wisdom is prevention. Hikmat itu berbicara tentang pencegahan. Dan kalau kita hubungkan sama konteks yang barusan kita bahas tentang pilihan, maka gue bisa bilang kalau wisdom helps us avoid foolish decisions. Amin. Hikmat, kita percaya kalau hikmat itu bisa membantu kita untuk terhindar dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan kita yang foolish, pilihan-pilihan kita yang bodoh. Oke. Jadi tadi kita lihat kehidupan kita ini gak terlepas dari yang namanya pilihan-pilihan. Kita juga udah lihat bahwa pilihan-pilihan itu seringkali gak mudah, gak clear cut, gak black and white. Gitu kan? Dan keputusan itu sangat penting dalam menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan hari ini kita lihat wisdom helps us avoid foolish decisions. Berarti kita bisa lihat wisdom itu sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang bilang kalau wisdom itu adalah life's precious treasure, gitu kan? Harta yang berharga, itu adalah wisdom. Siapa yang mau punya wisdom? Semua mau. Nah kalau kita mau belajar yang namanya wisdom, how to gain wisdom, salah satu cara terbaik adalah kita belajar dari orang yang berhikmat. Dan dari minggu lalu sebenarnya kita udah lakukan itu ya. Kita baca salah satu kitab yang namanya adalah Amsal. Ya kan? Amsal buat yang gak tahu itu ditulis oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo buat yang gak tahu, dia ini dikatakan di Alkitab orang yang paling berhikmat yang pernah ada pada saat itu dan sampai sekarang pun belum ada lagi. Ya, waktu itu ceritanya Salomo ditanya sama Tuhan gitu kan, mau minta apa? Terus dia bilang, Tuhan berikan aku hati untuk menimbang, kata dia, perkara mana yang baik, mana yang jahat. Terus Tuhan bilang, wah karena lu gak minta harta, gak minta umur panjang, permintaannya bagus, ya udah dikasih. Gitu kan, dikasih hati yang bisa memahami, dikasih hikmat lah intinya. Dan Tuhan bilang, sehingga tidak ada orang yang seperti engkau sebelum engkau, dan juga setelah engkau tidak akan pernah bangkit orang yang seperti engkau.
Wah, keren banget nih Salomo ya. Si paling berhikmat lah pokoknya dia ini. Ya, si paling bijaksana pokoknya. Oke, hari ini kita juga mau lihat salah satu tulisannya si Salomo. Si Salomo. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 dalam terjemahannya New International Version. Buat yang udah lama di gereja mungkin sering banget ya dengar ayat ini. Boleh kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Amin. Jadi di ayat ini ayat yang sering banget kita dengar gitu kan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam dibilang in all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Ini adalah salah satu jawabannya Salomo. Salah satu tips ya, pro tip dari si Salomo lagi ya. Dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian kamu sendiri. Kita akan coba bahas per ayat gitu ya. Maksudnya apa sih? Percaya sama Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar sama pengertian kita sendiri. Apakah artinya kita nggak boleh mikir? Gitu kan? Kalau misalkan kita lagi di bawah pohon, lagi badai, terus pohon itu mau jatuh, apakah kita nggak boleh ngambil keputusan, percaya sama keputusan kita sendiri? Tentu nggak seperti itu gitu ya, karena Tuhan juga memberikan kita akal budi untuk bisa mikir, untuk tahu hal-hal yang akan terjadi kalau misalkan kita milih sesuatu. Nah tapi untuk hal-hal yang belum pernah kita tahu, gitu. Kalau tadi kan kita tahu lah kalau misalkan kita ketimpa pohon, ya masuk rumah sakit lah gitu kan yang paling minimal. Ya at least itu yang paling minimal. Kenapa? Mungkin karena kita pernah lihat berita, ada orang ketimpa pohon hasilnya begini. Ya kan? Jadi kita bolehlah bertindak sesuai apa yang kita tahu. Tapi gimana dengan hal-hal lainnya yang kita belum pernah tahu dalam kehidupan ini? Nah si Salomo bilang, Raja Salomo bilang, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa sih yang dibandingkan itu pengertianmu sendiri? Kenapa enggak? Percayalah kepada Tuhan dan jangan percaya apa kata orang lain. Kenapa jangan percayalah kepada Tuhan dan janganlah percaya kepada apa? Berhala-berhala. Karena Salomo tahu musuh yang paling besar itu sebenarnya adalah pengertian kita sendiri. Salomo tuh tahu bahwa naturnya manusia itu adalah orang yang sombong. Kita ini selfish. Kita merasa kalau pengertian kita yang paling benar. Ya kan? Udahlah Tuhan, mana ada di Alkitab pilih jurusan. Gue pasti lebih ngerti daripada Tuhan. Karena itu, tapi sebenarnya di kehidupan kita masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu, benar nggak? Because we only know what we know. Kita cuma tahu sebatas pengalaman kita doang. Kalau lu umur 3 tahun misalkan, lu diperhadapkan sama pizza yang udah basi, lu belum pernah mungkin seumur hidup lu diperhadapkan sama pizza yang basi. Lu gak tahu outcome-nya apa. Ya kan? Mungkin lu umur sekarang 20 tahun. Lu udah sering banget ngelihat kejadian orang makan pizza basi, sakit perut, ya kan? Dan lain sebagainya sehingga kita ngerti, oke, kalau gue makan ini kemungkinan besar mungkin gue sakit perut juga. Jadi kita cuma tahu sebatas apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita alami. Tapi Tuhan sendiri, Tuhan itu udah ada dari zaman dulu. Tuhan yang menciptakan kita semua, amin. Tuhan yang ngerti, bahkan di depan pun Tuhan udah ada. Jadi satu-satunya pribadi yang paling paham akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu harusnya Tuhan. Itu sebabnya Salomo bilang, jangan bersandar sama pengertian kita sendiri. Karena masih banyak banget hal yang kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu udah tahu. That's why untuk kita bisa mengerti ayat kelima ini, apa sih artinya kita trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding? Itu artinya kita recognize the limitations of your human understanding. Kita harus mengaku, Tuhan, aku nggak tahu banyak hal Tuhan. Masih banyak hal yang belum terbuka dan aku nggak tahu. Kita harus mengakui itu dulu dan kemudian devote yourself to learning God's word and cultivating
the mind of Christ. Kita mengaku kalau Tuhan aku nggak tahu banyak hal, masih banyak banget hal-hal yang belum terbuka, karena itu aku perlu Tuhan. Aku mau belajar Tuhan gimana tips-tips dari Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan aku juga mau belajar menanamkan prinsip-prinsip Kristus dalam kehidupan gue. Kan? Contohnya adalah ketika lo mungkin main game sama adik lo atau ponakan lo yang masih bocil gitu kan, lo udah pernah selesai namatin gamenya, abis itu dia baru mau main, terus lo bilang gitu, jangan ke sana, niatnya mau bantuin gitu kan, jangan ke sana, di sana ada monsternya, nanti lo belum cukup level, nanti mati dan lain sebagainya. Dia belum pernah tahu, dia bilang masa sih tadi ketemu bisa kok, tinggal pencet-pencet aja mati lawannya, gitu kan. Tapi akhirnya apa? Dia cobain dan bener kata-katanya lo. Sama halnya dengan Tuhan teman-teman. Tuhan juga udah tahu apa yang akan terjadi di belakang nanti. That's why ketika Tuhan ngedirect kita, kita harus percaya kalau itu adalah direction yang terbaik. Di ayat selanjutnya, in all your ways submit to him and he will make your paths straight. Dalam terjemahan lainnya, kata-kata submit itu juga sering diterjemahkan acknowledge, kita akui Tuhan. Atau dalam versi New Living Translation-nya, menurut gue ini yang paling straightforward ya. Seek his will in all you do and he will show you which path to take. Jadi dia bilang seek his will in all you do. Carilah Tuhan, carilah kemauan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Jadi artinya kita harus constantly involve him in every little detail of your daily life. And trust that all decisions you make are from him. Bukan cuma keputusan-keputusan besar doang. Mungkin ketika kita diperhadapkan sama, aduh mau magang di sini kah, mau magang di sono kah, baru deh kita cari Tuhan. Tuhan aku harus di mana? Enggak gitu. Tapi di sini dibilang, Salomo bilang seek his will in all you do. Dan gue percaya kita juga harus lakukan hal yang sama. Kita harus involve, constantly involve, artinya continuously. Terus-terusan tanpa henti involve Tuhan. Karena seperti yang kita lihat tadi, keputusan sekecil apapun itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Life is all about the little choices that we made every day. Gitu kan. Dan kalau teman-teman datang menara doa kemarin, ada yang datang? Ya, kemarin teman-teman kita banyak banget yang bersaksi keren-keren. Salah satunya adalah Arya yang tadi mau membunuh, mencuri dan berbohong. Ya. Arya tahu ya yang paling ganteng tadi singer di paling sebelah sini. Arya itu cerita kalau 2021, 2022, 2023 kehidupannya itu beda-beda semua dan kerja Tuhan itu sangat luar biasa. Pokoknya kalau pikiran manusia kayaknya nggak make sense lah gitu kan. Nah jadi Arya bilang kalau nggak apa ya gue cerita sedikit aja. Oke, yang banyak. Iya, dikit aja ya. Arya bilang waktu itu ya setelah selesai lulus, like most of the people bingung gitu kan. Mau ngapain nih, mau kerja, tapi belum dapat kerja. Akhirnya Arya sempat nganggur hampir setahun atau lebih dari setahun gitu ya. Dan tiba-tiba Arya bilang waktu itu di sini, gue mengutip Arya bilang, udahlah terserah Tuhan aja. Walaupun kata-katanya seperti itu, gue percaya itu adalah salah satu bentuk trust in the Lord with all your heart. Dan Arya bersaksi kemarin kalau setelah itu tiba-tiba ikut masuk ke salah satu course atau bootcamp yang tentang bidang pekerjaannya Arya sekarang. Dan kayak setelah itu prosesnya cepat aja gitu. Kayak Tuhan tuh benar-benar buka jalan, nunjukin jalan mana yang harus diambil. Sampai sekarang ya kehidupan dia kalau di-compare sama setahun 2 tahun lalu itu beda banget. Tepuk tangan dulu dong buat kemuliaan Tuhan buat di hidup Arya. Dan gue percaya cerita Arya itu salah satu ya bukti nyata dari ayat yang barusan kita baca. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Mungkin selama setahun kemarin udah berjuang dengan kemampuan sendiri, nggak bisa-bisa, nggak dapat. Tapi akhirnya ketika udahlah terserah Tuhan aja. Berserah, bersandar sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan menunjukkan jalan yang harus diambil. Nah pertanyaan pentingnya kalau gitu gimana cara kita tahu kalau ini benar-benar jalannya Tuhan? Jangan-jangan ini cuma my own desire aja gitu kan.
Dari mana kita tahu ini pilihan-pilihan, ini adalah jalannya Tuhan? Kalau teman-teman mungkin kayak Coach MD ya, waktu itu Coach MD pernah cerita kan, kalau Tuhan sering ngomong di mimpinya. Nah itu salah satu cara. Salomo juga waktu itu di Alkitab dibilang yang Tuhan kasih hikmat itu lewat mimpinya. Kalau Coach MD kan jelas tuh dibilang kalau nanti dikasih ini rumahnya ada batu-batuannya gitu ya kok ya waktu itu ya. Tapi gue pribadi enggak seperti itu, kebetulan belum di sana. Dan mungkin teman-teman juga masih belum banyak yang Tuhan berbicara dengan clear, langsung lewat mimpi atau enggak mimpi tiba-tiba di jalan dapat penglihatan. Mungkin ada tapi mungkin juga enggak banyak. Nah gimana caranya yang mungkin biasa gue bisa pakai untuk confirm gitu kan. At least ada 3 hal. Yang pertama, gue percaya the Spirit of the Lord can direct my steps through understanding and obeying scripture. Minggu lalu juga udah dibahas, kita harus menganggap kalau firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Dan Tuhan itu bisa banget ngomong sama kita lewat scripture. Tuhan itu bisa banget ngomong sama kita lewat ayat Alkitab. Jadi kalau nanti ada pilihan-pilihan yang kita hadapi, kita harus cross check juga sama scripture. Kira-kira align nggak? Kira-kira sependapat nggak sih pilihan yang kita mau ambil ini sama apa yang Tuhan bilang lewat Alkitab. Kalau sama kita bisa check mark, ya kan? Kalau ternyata berbeda berarti kita harus coba lagi, mikir 1000 kali. Benar nggak ini jalan yang Tuhan sampaikan? Yang kedua, the Spirit of the Lord can direct my steps through the counsel of wise and godly people in the body of Christ. Jadi Tuhan tuh juga sering banget ngomong selain dari Alkitab, tapi pakai orang-orangnya. Tuhan sering banget ngomong lewat orang-orang yang dipercayakannya. Dan orang ini bisa siapa aja sebenarnya yang mungkin lo anggap lebih tua, lebih bijaksana, dan yang penting adalah godly people. Tapi di sini gue perlu ngomong teman-teman, mohon maaf bukan yang ngajarin kurang ajar, tapi belum tentu orang tua kita itu masuk ke dalam bagian yang ini. Karena kita harus lihat juga teman-teman, ya kan, kalau misalkan orang tua kita maybe enggak cinta Tuhan gitu kan, enggak baca Alkitab tiap hari, maka kita harus mikir lagi apakah benar perkataannya sesuai dengan arahan Tuhan. Karena itu kita punya mentor-mentor di sini, SGL. Kalau mau cerita kita bisa cerita sama SGL kita, karena semua SGL kita di sini dijamin cinta Tuhan teman-teman. Cinta baca Alkitab setiap hari. Jadi kita bisa cerita, kita bisa nanya, Koci kira-kira gimana ya? Gue punya pilihan bla 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 bla, menurut gue bla 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 bla. Dan Tuhan bisa banget ngomong sama SGL kalian. Dan yang terakhir, confirming sense within my own spirit. Ini yang mungkin biasanya orang bilang damai sejahtera gitu kan. It sounds cliche tapi benar teman-teman. Biasanya ketika ada pilihan-pilihan, itu kita bisa ada rasa tenang aja gitu loh, ada rasa damai sejahtera dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Oke, dan 3 hal ini biasa gue anggap kayak semacam tripod gitu ya. Tripod itu kalau misalkan berdiri cuma pakai 2 kaki itu akan sulit. Kalau 1 kaki ya itu jadinya bukan tripod kan, si monopod yang gak bisa berdiri sendiri. Jadi biasanya 3 hal ini harus 3-3-nya tercek. Kalau misalkan 3-3-nya tercek, maka kita bisa yakin bahwa this is probably God's path. This is probably the way that God wants to direct me. Amen. And here's our bottom line for this week. Trusting God is a pro-move. Percaya sama Tuhan adalah salah satu langkah terbaik yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Dan gue percaya teman-teman, wise decisions today can lead a better tomorrow, can lead to a better tomorrow. Amin. Berapa banyak yang belajar sesuatu, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita terima perjamuan kudus, mari kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang Kau taburkan pada pagi siang hari Tuhan.
Kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh belajar untuk memilih. Kami boleh belajar untuk mengerti bahwa pilihan yang kami ambil hari ini itu akan mempengaruhi kehidupan kami di masa yang akan datang. Tuhan, kami mau mengaku Tuhan pada hari ini bahwa masih banyak hal yang kami nggak tahu. Kami merendahkan diri kami merendahkan hati kami dan bilang kalau Engkau yang lebih tahu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau yang mampu direct kehidupan kami menjadi ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik Bapa. Dan sama seperti Salomo Tuhan meminta hikmat kepada Tuhan, hari ini juga Tuhan kami berdoa, kami mau minta Tuhan hati yang mampu menimbang mana yang baik Tuhan, mana yang buruk, mana yang lebih baik, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Supaya ketika nanti kami diperhadapkan sama pilihan-pilihan yang mungkin buat kami gak jelas Tuhan, tapi kami tahu gak ada yang gak jelas di hadapan Tuhan. Ya berdoa Tuhan, aku berdoa walaupun aku selesai berkata-kata, berbicara pada hari ini, biarlah Roh Kudus yang terus ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu, biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin langkah demi langkah, pilihan demi pilihan, supaya nantinya 10 tahun lagi atau sebulan lagi di masa yang akan datang gak akan ada penyesalan Tuhan, gak akan ada yang bilang kalau coba aja waktu itu aku pilih hal lain. Tapi aku berdoa supaya bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi semuanya bisa bilang, untung aja aku percaya kepada Tuhan, untung aja aku pilih jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa, di dalam nama